kajian malam hari ini direkam dan juga di-sharekan melalui Imam Tobari TV, ya, berupa platform di YouTube channelnya. Bapak dan Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Singkat saja, tema kita kali ini adalah sinkronisasi pembelajaran di pesantren dan di rumah. Sudah barang tentu kalimat atau istilah sinkronisasi adalah proses atau upaya mensinkronkan atau menyelaraskan, atau sederhananya adalah mencoba untuk berupaya menyamakan program-program pembelajaran yang ada di pesantren dan di rumah. Sudah barang tentu penyelarasan ini tidak bisa ansih face to face atau 100% sama persis, ya, tetapi paling tidak ada saling mendukung, ya, kolaborasi yang dijalankan dari dua instansi ini atau dua lembaga pendidikan ini, yaitu pesantren dan juga rumah, ya, dapat berjalan dengan baik. Sejatinya rumah merupakan lembaga pendidikan pertama, ya. Sebagaimana konsep pembelajaran kita atau dalam agama Islam, bahwa orang tua, ayah dan ibu merupakan guru pertama, ya, bagi anak-anaknya. Bahkan ada satu adagium yang menyebutkan madrasatul ula li abnaiha. Seorang ibu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Meskipun dalam banyak ayat-ayat Al-Quran kita dapat melihat justru peran dari ayah sebagai, tidak hanya sebagai ayah, tapi sekaligus sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Kita mendapati yang populer adalah kisahnya Luqman Al-Hakim, ya, kisahnya Luqman Al-Hakim di surat Luqman itu sendiri. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya saat dia memberikan pelajaran, memberikan nasihat kepada putranya itu dengan mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan dosa yang sangat besar. Jadi kalau kita mencermati rangkaian ayat-ayat dalam surat Luqman itu, ya, yang menjalankan peran pendidikan adalah seorang ayah, ya, kepada anak-anaknya. Dimulai dari pendidikan tauhid, ya, pendidikan mengenalkan anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenalkan anak kepada hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tauhid, yaitu ibadah, ya, kemudian mengenalkan hak-hak orang tua, kemudian mengenalkan hak-hak pergaulan, ya, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak sedang menafsirkan surat Luqman. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan coba mengungkap konsep Luqmanul Hakim dalam pendidikan anak. Ya, ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik di sana, dan kita sebagai orang tua dapat juga mengambil hikmah-hikmahnya, mengambil konsep-konsepnya. Bagaimana kita menjalankan fungsi kita tidak hanya sebatas orang tua yang memberikan nafkah kepada anaknya, ya, sekaligus sebagai seorang pendidik, ya. Jadi dengan demikian, ya, kita sudah bisa mendapati satu poin, ya. Yang pertama, bahwa rumah merupakan lembaga pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Sampai kapan proses ini berlangsung, kan begitu, ya? Sampai kapan proses ini berlangsung, ya? Yaitu orang tua terjun langsung dalam mendidik anak-anaknya.
sejatinya ya peran orang tua itu tidak dibatasi oleh periodisasi ya terhadap hak anak-anaknya. Sampai kapanpun juga ya orang tua tetaplah orang tua, anak tetaplah anak. Tetapi memang ya sebagian para ulama kita menetapkan beberapa periodisasi dari prinsip ini ya. Sehingga mereka membagi periode-periode pembelajaran dalam anak ya. Misalnya sebagian ahli psikolog mengungkapkan pembagian usia itu antara 0 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, 5 sampai 7 tahun, 7 sampai 10 tahun, 10 sampai 15 tahun, 15 sampai 20 tahun, kemudian 20 tahun dan seterusnya. Ya. Bisa dirujuk dalam teori-teori psikologi bagaimana peran orang tua dalam mendampingi anak-anaknya untuk menumbuhkan kedewasaan ya dalam berpikir, dalam bertindak, dalam berperilaku. Apa yang kita kenal dengan sinur rusyd gitu ya, atau usia kematangan dalam berpikir, dalam mengambil keputusan, ya, dalam berkata dan juga berbuat. Jadi sejatinya orang tua itu tidak dibatasi dalam usia dalam mendidik anak-anaknya. Ya, karena peran orang tua akan selalu mendampingi dan mengarahkan anak-anaknya untuk mendapatkan kebahagiaan mereka di dunia hingga di akhirat begitu ya. Meskipun di sana ada memang yang dominan, ya masa-masa yang dominan. Ya, kapan peran orang tua itu sangat dominan daripada orang lain. Ya. Jadi konsep ini ya banyak sekali teori-teorinya disampaikan oleh banyak para ulama-ulama kita, imam-imam kita. Seperti misalnya Al-Imam Ibn Abdul Bar misalnya di kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Kemudian juga Al-Imam atau dalam kisah perjalanan hidup Imam Syafi'i misalnya rahimahullah ta'ala. Atau juga ulama-ulama yang lainnya. Ya, termasuk juga Al-Imam Ibnu Qayyim punya satu kitab yang luar biasa bagusnya, Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Ini juga bisa menjadi landasan kita dalam melihat perkembangan anak tahun per tahunnya begitu. Itu ya posisi yang pertama. Jadi saya sudah membagi ini 10 menit pertama berbicara tentang lembaga rumah sebagai lembaga pendidikan yang pertama bagi anak-anaknya, dan itu ada fungsi ayah di dalamnya ya dalam mendidik anak-anaknya. Lalu di mana fungsi ibu begitu kan? Ya sejatinya fungsi ibu juga tidak tidak kalah hebatnya dari seorang ayah. Bahkan di usia sebelum anak itu balik misalnya, di mana anak itu lebih dekat kepada ibunya, disitulah seorang ibu menjalankan fungsinya sebagai seorang pendidik ya, dengan kelembah lembutannya, dengan kasih sayangnya misalnya ya, dengan perhatiannya, dengan doa-doanya dan lain sebagainya. Jadi peran ibu itu juga tidak bisa dikesampingkan ya dalam mendidik anak-anaknya. Bahkan banyak ya kalau kita lihat misalnya para ulama-ulama itu tumbuh besar ya sebagai ulama-ulama besar ya, tidak lain dan tidak bukan melainkan peran dari seorang ibu, meskipun tidak kita tidak mengenal mereka. Ya, siapa yang mengenal ibu Imam Syafi'i? Siapa yang mengenal ibunya Imam Bukhari? Siapa yang mengenal ibunya Imam Ahmad misalnya? Para ibu-ibu ini luar biasa sekali dengan keikhlasannya, dengan ketegarannya, dengan kelemah lembutannya, dengan perhatiannya, kasih sayangnya dan doa-doanya dalam menjadikan tokoh-tokoh besar ya, ulama-ulama besar yang berperan. Ya, bahkan perkataan ibu itu lebih membekas misalnya kepada anak-anaknya. Ya, ini juga menjadi fokus perhatian kita semua ya dari seorang ibu dalam menjalankan perannya mendidik anak-anaknya. Bicara tentang lembaga pesantren. Saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit membuka Undang-Undang nomor 18 ya. Nomor 18 tahun 2019 ya. Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren ya. Supaya Bapak dan Ibu sekalian agak sedikit bisa melihat ya bagaimana
undang-undang pesantren ini paling tidak memberikan framework bagi pesantren untuk menjalankan fungsinya, meskipun juga ya bukan berarti kita tidak punya independensi ya atau juga kemandirian dalam menjalankan program-program itu, tetapi paling tidak ini sebagai framework dalam kita menjalankan fungsi pesantren begitu ya. Sejatinya ya fungsi pesantren itu telah dipraktekkan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa kita bayangkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi ya di Madinah, ya, seringkali beliau sehabis sholat wajib itu berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Ya, beliau menyampaikan wejangan-wejangannya, nasihat-nasihatnya, hadis-hadisnya, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada beliau, menerangkan hukum-hukumnya, dan lain sebagainya. Ya, nah, itu kan sejatinya sebagai sebuah lembaga pendidikan, kalau dengan konsep yang sekarang misalnya adalah dengan pesantren. Ya, meskipun ya masjid sebagai sentra dari satu pusat pembelajaran bagi masyarakat pada saat itu. Ini juga sangat penting ini ya untuk kita semua. Masjid itu dijadikan sebagai sentra pusat pembelajaran. Banyak keberkahannya yang tidak didapatkan pembelajaran itu di kelas-kelas atau tempat-tempat yang lain. Ya, yang tidak ada di tempat-tempat lain kecuali ada di masjid. Ya, bisa dibayangkan misalnya sebelum kita masuk masjid, kita berwudu terlebih dahulu. Kemudian kita sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Ini saja sudah membuka satu keberkahan dalam kita menuntut ilmu di masjid. Ya. Kemudian berikutnya, ya setelah itu kita duduk bersimpuh ya di masjid. Sebagian para ulama mengartikan itu sebagai sebuah bentuk latihan ketawadhuan, ya, kerendah hatian, ya, dari setiap kita, ya, untuk siap menerima pembelajaran, ya, dari seorang guru yang menyampaikannya. Ya, ketika berbicara di masjid, ya, maka ya semua tenang menjaga hak-hak masjid. Ya, kemudian di sana banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, banyak berzikir, banyak baca hadis-hadis Nabi. Ya, sedapat mungkin dihindari untuk bergunjing, ya, atau juga gibah misalnya, atau membicarakan hal-hal yang tidak substansial dalam pembelajarannya, ya, begitu. Nah, kemudian berkembang pada zaman sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masjid-masjid itu, baik di Mekah atau juga di Madinah. Pembelajaran tentang tafsir, pembelajaran tentang hadis, pembelajaran tentang hukum-hukum syariat, pembelajaran tentang ilmu waris misalnya, pembelajaran tentang sirah Nabi dan lain sebagainya. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa Masjid Jami' ya Abdullah bin Mus'ab di Kairo di Mesir, ya, itu sebagai pesantren pertama atau universitas pertama ya yang dijalankan oleh pada zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pesantren itu ya core-nya adalah masjid. Pesantren core-nya adalah masjid. Di dalamnya juga include dengan maktabah, dengan perpustakaan misalnya, dengan maktabah atau juga dengan perpustakaan. Ya, kita mengenal pada zaman Khilafah Abbasiyah Harun ar-Rasyid ada yang namanya Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar begitu ya pada zaman Khilafahan Abbasiyah yang mendokumentasikan sekian banyak ilmu pengetahuan dari ulama-ulama kaum muslimin, ya, meskipun pada saat itu juga terjadi gerakan penterjemahan besar-besaran dari literatur Romawi dan juga Persia yang dikumpulkan di Baitul Hikmah. Fa'ala kulli hal, pesantren itu tidak bisa dilepaskan dari masjid dan maktabah. Ini sebagai sentra dari sarana prasarana pembelajaran bagi santri-santrinya. Begitu. Kembali kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, ya. Saya ingin menyebutkan beberapanya saja, ya. Seperti misalnya pada ketentuan umum ya di bab 1 pasal 1 yang mengatakan bahwasanya pondok pesantren, daya, surau, munasa atau sebutan lain yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan atau masyarakat yang menanamkan
keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini luar biasa sekali di sini. Banyak poin-poin penting ya dalam bab 1 pasal 1 di ketentuan umum ini tentang pengertian, definisi, batasan, fungsi dari sebuah apa yang disebut dengan pesantren, ya. Bahwa pesantren itu berbasis masyarakat, ya, baik perseorangan atau yayasan atau juga ormas dan lain sebagainya, ya. Kemudian tujuan dari pendirian pesantren itu sendiri apa? Begitu kan? Jelas menanamkan keimanan, ya, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkan atau menegakkan prinsip akhlak mulia dan juga menebarkan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, kemudian juga disinggung tentang fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan juga pemberdayaan masyarakat, ya. Jadi mau dan tidak mau, ya, masyarakat yang dimaksud ini kan banyak. Kalau kita ingin mengklasifikasikan masyarakat itu, ya, masyarakat kita itu terdiri dari apa saja, siapa saja, gitu ya. Di sana ada para pejabatnya, para pemegang keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan. Di sana ada profesional, kaum profesional, ya, kaum cendik-cendikia misalnya. Di sana juga ada para pengusaha, kan begitu. Di sana juga ada tokoh-tokoh masyarakat misalnya, dan lain sebagainya. Jadi semua terlibat dalam pendidikan ini, ya. Di samping pemerintah juga punya perannya terhadap pesantren itu sendiri. Jadi ada paling tidak ada 3 komponen, ya, yang harus saling bersinergi, yang harus saling berkolaborasi satu dengan yang lain antara pemerintah, kemudian pihak pesantren, ya, sebagai langsung pihak pertama yang menjalankan fungsi itu, kemudian dengan masyarakat, ya, sebagai pihak ketiga misalnya, baik sebagai pengambil manfaat daripada pesantren itu sendiri atau juga dia sebagai penyokong daripada kegiatan pesantren itu, ya. Dan juga fungsi-fungsi yang lainnya, ya, nanti suatu saat kita akan coba mengkaji, ya, menilik kembali tentang pemaknaan dari undang-undang pesantren ini sehingga kita bisa mengambil intisarinya. Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin menyimpulkan, ya, tentang konteks pesantren tahfidz Quran Imam At-Tabari, ya. Pesantren Imam Tabari ini kami, ya, dengan yayasan telah berazam membulatkan tekad, ya, untuk menjaga, ya, memelihara tradisi keilmuan dalam ajaran agama Islam yang diwariskan oleh para ulama-ulama salafus saleh. Di mana kami ingin betul-betul menjaga warisan dan tradisi keilmuan tersebut. Dimulai dari apa? Dimulai dari Al-Qur'an, ya. Sudah barang tentu prosesnya ini sangat panjang sekali Al-Qur'an ini. Ya, dimulai dari membacanya, kemampuan membaca yang baik, dengan pemahaman ilmu-ilmu tajwidnya, tahsinnya, dan lain sebagainya. Kemudian menghafalnya, ya, kemudian kemampuan untuk mentadaburinya, menganalisanya, kemudian kemampuan juga untuk menarik hukum-hukumnya, beristihad dengan mengambil hukum-hukumnya, mengeluarkan konsep-konsep dan teori-teorinya misalnya, ya, baru kemudian dalam tataran aplikasi pelaksanaan di kehidupan sehari-hari. Ya, ini kan kalau kita bicara Al-Quran ini kan sebagai sebuah mukjizat yang tidak akan ada habis-habisan sampai hari kiamat kelak. Itu menjadi core daripada program pembelajaran di Imam At-Tabari. Kemudian yang kedua sudah barang tentu adalah hadis Nabi SAW. Pengenalan terhadap hadis-hadis Nabi SAW sebatas kemampuan yang kita miliki. Ya, kemampuan
kesiapannya, misalnya waktu yang tersedia, para pengajarnya, kemudian juga kemampuan santri-santrinya dalam menguasai hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah barang tentu berbeda dengan Al-Quranul Karim, ya. Karenanya ada di sana program-program yang terkait fokus dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, memahami keduanya, Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada jalan lain kecuali dengan menguasai bahasanya, yaitu bahasa Arab. Ya, dengan menguasai bahasanya, yaitu bahasa Arab. Jadi Al-Quran, hadis, bahasa Arab. Ini udah satu paket, ya, satu paket yang tidak bisa ditaruh menawar. Kemudian berikutnya apa? Basic Islamic Studies, ya, atau dasar-dasar dari keilmuan dalam agama Islam yang kita kenal dengan mutun ilmiah. Ya, alhamdulillah ulama-ulama kita terutama dari kalangan mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala banyak membuat matan-matan ilmiah dari semua disiplin ilmu-ilmu dalam agama Islam. Dari tajwidnya, kemudian dari fikihnya, dari usul fikihnya, dari faraidnya, dari mustalah hadisnya, dan lain sebagainya. Ya, yang dikemas dalam bentuk kata-kata yang sangat-sangat ringkas. Ya, buat generasi muda, ya, di mana alam pikiran mereka belum disibukkan dengan berbagai bentuk kesibukan yang ada, ya, maka diharapkan mereka mampu untuk mengenali, ya, konsep-konsep dasar dalam disiplin keilmuan di agama Islam ini, ya, melalui mutun-mutun ilmiah. Nah, jadi itu apa yang dijalankan oleh pesantren Imam Tobari secara umum. Nah, terakhir, ya, segmen yang terakhir adalah bagaimana kita mensinkronkan keduanya. Mohon maaf, misalnya tidak semua kalangan kita, tidak semua bapak dan ibu, tidak semua orang tua menguasai semua itu apa yang ada di pesantren kemudian dikuasai di rumah, sinkronkan. Ya. Ada, ya, mungkin misalnya, ya, beberapa proses yang saya bisa gambarkan bagaimana keluarga ataupun rumah, ya, dapat menjalankan sebahagian fungsi pesantren, ya, untuk juga sama-sama dijalankan di rumah. Sebagai contoh misalnya, ya, tasmi' murojaah Al-Quran. Hendaknya setiap kita, ayah dan ibu, ya, menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk duduk bersama anaknya, menyimak hafalan Al-Quran anaknya. Nah, ayo nak duduk sebentar, habis subuh misalnya, setengah jam misalnya, bareng. Ibu atau ayahnya yang menyimak, ya, bacaan dari putranya, bacaan dari anaknya, ya. Nanti bisa dilihat, nanti bisa dinilai ayah dan ibunya itu bagaimana bacaannya, bagaimana kemampuan tajwidnya, bagaimana tahsinnya, bagusnya bacaannya, kemudian kualitas hafalannya dan lain sebagainya, ya. Nanti ketika anak sudah sampai pada titik yang Masya Allah, kita sebagai orang tua cukup berbahagia dengan hal itu, maka kita diharapkan juga akan tergerak dan tertarik untuk bersama-sama berjalan bersama-sama dengan anaknya dalam menghafal Al-Quran. Ya, dalam menghafal Al-Quran. Itu satu bentuk penyelarasan pembelajaran dari yang ada di pesantren dengan yang ada di rumah, ya. Karena Imam Tobari sejatinya, ya, dalam 3 tahun di jenjang SMP, ya, atau mutawasithah itu adalah 30 juz. Artinya 1 tahun itu 10 juz. 1 tahun 10 juz. Artinya 1 semester 5 juz. Yang artinya 1 bulan 1 juz. Ya, yang artinya adalah 1 hari, ya, 1 hari adalah kurang lebih sekitar satu halaman misalnya, ya, atau 2 halaman misalnya, ya. 1 hari itu 1 halaman atau sampai 2 halaman, ya. Jadi dengan cara seperti itu, ya, maka rumah, ya, atau bapak dan ibu, ya, sangat-sangat mendukung program pembelajaran yang ada di pesantren, ya. Baik untuk murojaah apa yang sudah dihafal atau juga menambah hafalan yang baru ketika masuk dalam liburan dan hendak masuk kembali ke dalam pesantren. Kemudian juga pembelajaran yang lain adalah bahasa Arab, ya.
adalah bahasa Arab. Ya, alhamdulillah mungkin di sebahagian TV-TV dakwah yang sering kita lihat, yang sering kita putar, yang sering kita dengar, di sana ada pembelajaran bahasa Arabnya. Kita bisa saling sharing pengetahuan bahasa Arab itu dengan si anak, ya, dengan si anak. Nah, sehingga di sini terjadi juga sinkronisasi, misalnya begitu kan, dan hal-hal yang lainnya. Tapi menurut saya ada satu aspek yang hanya bisa dikerjakan di rumah dan tidak bisa kerjakan di pesantren. Apa itu? Menanamkan kebaktian anak kepada orang tua yang langsung, ya, secara aplikatif dilaksanakan oleh anak. Seperti misalnya anak itu membantu pekerjaan orang tua di rumah. Apa saja bentuknya? Beres-beres di rumah, bersih-bersih di rumah, ya, membantu ibu di rumah misalnya, ya, dengan kakak dengan adiknya, dengan ayahnya misalnya. Di sini, ya, teramat sangat tidak hanya sekedar birrul walidain itu didapatkan oleh anak secara teori, tetapi langsung secara prakteknya, aplikasinya, ya, secara aplikasinya. Karena bagaimanapun juga anak itu tua, dan bagaimanapun juga anak itu masih mengambil orang tua sebagai teladannya, sebagai figurnya, ya. Dan ini sudah barang tentu tidak bisa diperankan dan dijalankan oleh pihak pesantren. Mohon maaf, apalagi ya, para asatidzah masih dalam usia-usia yang cukup muda misalnya, yang terkadang secara emosional, ya, belum cukup matang, berbeda dengan orang tua, ya. Jadi hal-hal itu yang ingin coba kita bangun, hal-hal itu yang ingin coba kita sinkronkan, ya, antara program pembelajaran di pesantren dengan yang di rumah, dengan satu maksud dan tujuan, ya, sama-sama kita mengharapkan anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, ya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna dan bermanfaat bagi agama, bangsa dan juga negaranya. Ya, semoga ulasan singkat dan kajian singkat ini sebagai bahan renungan kita bersama untuk kita bisa lebih mendiskusikan lagi di kesempatan-kesempatan yang akan datang lebih secara lebih mendalam. Ya, bagaimana konsep-konsep itu bisa kita jalankan, bagaimana aplikasinya, bagaimana strateginya, ya, apa tujuan yang hendak dicapai, bagaimana indikatornya, bagaimana mengevaluasinya, dan lain sebagainya. Saya rasa itu pemaparan singkat saya malam hari ini. Terima kasih sudah berkenan bersama-sama dengan kami, ya, untuk sedikit mendengarkan ulasan ini, dan silahkan kita membuka peluang untuk atau ruang untuk berdiskusi, ya, kemudian juga mengungkapkan konsep-konsep dan teori-teori yang bisa kita jalankan bersama. Kemudian juga bisa saling sharing untuk problem solving, ya, jika ada persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan dihadapi, ya, baik di pesantren atau juga di rumah, yang mudah-mudahan bisa kita carikan solusi bersama-sama. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammad wa alihi wasallam. Jazakumullah khair Ustaz Zuna telah menyampaikan, Masya Allah, luar biasa sekali, ya, materi kita malam ini. Ya, ini sangat bermanfaat untuk kita sebagai ustaz-ustaz di sini dan juga orang tua wali santri yang ada di rumah, yang insya Allah nanti sebentar lagi kita akan ada penjengukan dan juga akan perpulangan gitu. Nah, mudah-mudahan materi kita malam ini sebagai bahan, ya, bahan kita ketika anak-anak nanti kita pulang ke rumah. Nah, baik, kita beri kesempatan untuk saat ini untuk bertanya, ya, untuk bertanya langsung kepada ustaz kita. Bagi yang bertanya boleh melalui Japri, dan kalau mau bertanya langsung silakan, ya, silakan buat, ya, yang mau silakan bertanya. Nah, tafadhol. Nah, sambil kita menunggu pertanyaan, ya, sambil kita menunggu pertanyaan, kita memberikan info, ya. Tadi di awal sudah kita sampaikan juga
ke wali santri bahwa pesantren akan membuka kunjungan untuk orang tua di bulan 11 ini. Ya, insyaallah bulan 11 ini kita buka kunjungan untuk orang tua setelah vaksin kedua anak-anak, setelah vaksin kedua, dan vaksin kedua itu jadwalnya di tanggal 3 atau 4 ya. Tanggal 3 atau 4. Jadi bagi orang tua yang mau berkunjung nanti boleh langsung konsultasi dengan Ustadz bagian kesantrian, Ustadz Suryadi, ya. Silakan. Nah, kemudian juga ini kita sampaikan ke wali santri semuanya, ya. Ini ada yang bertanya ini? Ya, kalau ada yang bertanya. Silakan Pak Sulis. Iya. Oh, dari Ibu ya? Iya, saya Ustadz mau. Silakan Bu. Tadi sempat disinggung Ustadz Haryanto ini masalah dengan ketika Rasulullah memberikan memberikan kedekatan kepada para sahabat, itu kan luar biasa ya, kedekatan secara tidak hanya ruh tapi ya menganggap bahwa mereka tuh semuanya merasa dekat dengan Rasulullah gitu. Nah, ini yang saya mau tanyakan, bisa nggak gitu? Artinya walaupun Ustadz masih muda gitu ya, secara keilmuan memang tidak diragukan lagi. Cuman ini untuk pendekatan antara Ustadznya dengan anak-anak. Jadi ibarat tuh ada yang perlu diidolakan gitu. Artinya bukan mengkultuskan, paling tidak ada salah satu Ustadz, anak-anak itu merasa nyaman ketika dia curhat dengan Ustadz ini gitu. Itu yang mau saya sampaikan. Ya, tipsnya bagaimana begitu Bu ya? Kenapa? Ya, tipsnya bagaimana supaya anak-anak itu tidak takut dengan ustadznya, tapi justru lebih dekat dengan ustadz-ustadznya begitu ya, sehingga mampu untuk menyerap beberapa pelajaran dari ustadznya begitu ya. Bukan hanya pelajaran aja ya. Ya, bukan hanya pelajaran, keteladanan yang lain lah. Secara pribadi misalkan dia punya permasalahan di dalam asramanya antara teman gitu kan, paling tidak itu kan ada islah, ada perbaikan gimana caranya antara santri dengan si santri lainnya ini kan bisa saling dekat gitu, walaupun masing-masing santri itu kan karakternya berbeda. Nah, cuman kan caranya yang berbeda ini kita bisa mencairkan suasana ya di pesantren itu menjadi sebuah rumah yang seperti rumah sendiri gitu. Jangan sampai ada ketika muncul permasalahan anak-anak telepon dengan orang tuanya kan banyak permasalahan yang disampaikan. Bentuknya apapun ya, dan semua dimanapun pesantren itu kan pasti ada permasalahan yang kehilangan macam-macam ya, entah itu barang atau uang atau sebagainya gitu ya. Itu permasalahan yang di antara orang tua dan anak aja. Jadi kan biar supaya kita tenang juga menitipkan anak kita di sana itu jadi lebih enak gitu. Nggak was-was kitanya. Iya. Gitu. Mungkin gitu aja Ustadz yang bisa saya sampaikan. Ya, barakallahu fiik. Ya mungkin saya tanggapi dulu kali ya. Jadi memang betul tadi ya, kedekatan personal antara seorang guru ya dengan muridnya, ya seorang syekh dengan santrinya ya. Ini kata kuncinya ya sebenarnya sudah disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam salah satu bait syairnya yang sangat terkenal itu ya, tentang prasyarat untuk mendapatkan ilmu ya, ketika beliau rahimahullah mengatakan, ya akhi lan tanalal ilma illa bisitatin saunbikan tafsiliha bibayani. Yang pertama adalah zukaun wa hirsun wa istibarun wa bulgatun wa suhbatul ustadi wa tuluz zamani. Ya. Maknanya kurang lebih adalah, wahai saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Aku akan jelaskan kepadamu rinciannya ya satu persatu.
Yang pertama syaratnya adalah duka atau zaka, yaitu kecerdasan. Kemudian yang kedua adalah perhatian atau semangat. Yang ketiga adalah istibar, kesabaran atau kesungguh-sungguhan. Yang keempat adalah bulghatun, bekal, ya, atau pembiayaan. Yang kelima adalah sohbatul ustadz, pendampingan ustadz. Dan yang keenam adalah tuluz zaman, waktu yang panjang. Nah, ini nanti insya Allah kalau kita ada kesempatan kita akan coba memperinci satu persatu, menjelaskan satu persatu tentang 6 persyarat ini yang menjadi bekal bagi kita semua dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu itu bermanfaat, ya. Poin yang tadi saya singgung adalah tentang suhbatul ustadi. Ini pemilihan makna yang luar biasa dan pemilihan kata yang luar biasa dari seorang al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kalimat suhbah itu kan sebenarnya sahabat. Asal katanya itu sahabat. Kemudian dalam teori pendidikan yang diadopsi oleh masyarakat Islam di Indonesia dikenal dengan istilah pendampingan. Dikenal dengan pendampingan. Kalimat suhbah itu begitu. Ya, kedekatan yang harus dibangun antara seorang guru dengan muridnya, seorang syekh dengan santrinya, bukan hanya sebatas pengajar, pendidik, murid, kemudian mengajarkan materi kurikulumnya, kemudian pulang sesuai dengan jamnya udah selesai. Tidak begitu. Tapi kalimat suhbah itu pendampingan. Kalimat pendampingan seperti apa sih? Posisinya itu ada selalu di sampingnya kalimat pendamping itu. Ya. Supaya bisa ada kedekatan ya secara ruh, ya. Secara personal. Itu sangat bagus itu membina kedekatan personal antara seorang guru dengan muridnya. Itu sangat bagus sekali. Ya. Sangat bagus sekali. Sehingga dalam banyak periwayatan Imam Syafi'i itu ya dengan mengatakan murid-muridnya sebagai sahabatku, ya, sebagai teman, ya, sebagai sahabat, sebagai kawan. Nah, bagaimana tipsnya, kan gitu kan? Ini buat Dewan Asatidzah ini PR yang sangat besar tadi ya, untuk menempatkan diri sebagai seorang sahabat bagi santri-santrinya, ya, bukan sebagai seorang satpam. Bukan sebagai seorang algojo, bukan sebagai seorang aparat penegak hukum misalnya, atau sebagai seorang pengadil misalnya, ya, atau seorang hakim dan sebagainya, bukan. Tapi menempatkan diri sebagai seorang sahabat, sebagai seorang pendamping, begitu. Sehingga harus menurunkan tensinya, harus menurunkan egonya, menyampingkan ego-ego pribadinya, menempatkan semua anak-anak itu ya dalam pandangannya sebagai anaknya, sebagai adiknya, ya, sebagai kawannya, sebagai sahabatnya, ya. Karena mendidik anak itu ya tidak hanya seperti kita mencetak benda-benda mati, ya. Ya, ada satu teori dalam pendidikan yang dikenal dengan teori tabula rasa, ya, bahwa anak itu seperti kertas putih, ya, dan seorang guru ya dia yang memegang tintanya. Nah, akan ditulis apa di atas tinta itu, ya. Nah, ini ya tidak benar, ya, tidak serta-merta misalnya pengaruh eksternal itu dominan terhadap proses pendidikan seorang anak. Karena bagaimanapun juga anak itu kan ya kita sebagai manusia, dan anak juga lebih sebagai manusia. Ya, manusia itu ya punya ada jiwanya, ada akal logikanya, ada perasaannya, kan gitu kan. Ada fisiknya misalnya. Nah, semuanya itu harus diperhatikan. Latar belakang itu diperhatikan. Unsur-unsur itu harus diperhatikan. Begitu. Ya, elemen-elemen itu harus diperhatikan, ya, sehingga memperlakukan anak itu berbeda-beda. Ya, kita misalnya di pesantren punya 100 santri, maka 100 santri itu 100 ya karakteristik yang ada pada anak, ya. Ya 100 juga perasaannya, 100 juga akal logika dan nalarnya, 100 juga jiwanya. Ya, 100 juga keinginan-keinginannya dan lain sebagainya. Ya.
Ya memang kita tidak bisa memenuhi satu persatu semuanya. Ya ada di sana standar-standar umum yang berlaku untuk semuanya, tetapi pendekatan-pendekatan secara personal ya dengan melihat latar belakang itu sangat diperlukan. Karenanya saya mengusulkan nanti satu saat ya, nanti santri kita ini akan menjalani tes potensi akademik ya melalui sistem penilaian psikotes ya untuk melihat atau sebagai bekal bagi dewan guru untuk mengenali ya santri-santrinya itu ya secara psikologi. Ya diharapkan dewan guru ini bisa lebih menangani santri-santrinya secara baik begitu kan, profesional dan proporsional begitu kan, sesuai dengan latar belakangnya, sesuai dengan karakteristiknya yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya begitu. Sebagai sharing pengalaman, saya pernah mengalami satu masa, satu periode ya dalam proses pendidikan dan proses dakwah bersama dengan teman-teman, di mana saya bisa atau saya bersama dengan teman-teman itu ya menempatkan diri tadi baik sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang kakak bagi adiknya, bagi seorang ayah bagi anak-anaknya, ataupun bagi seorang guru bagi murid-muridnya, ya bisa bersama-sama dengan mereka, ya. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini ya, sudah berlalu sekitar 20 tahun lebih, ya saya dengan mereka, tapi sampai hari ini masya Allah, ya mereka masih menjalin komunikasi, masih ada kedekatan emosional, ya dari apa yang pernah kami alami bersama pada masa-masa yang membahagiakan tersebut, ya, sehingga berbekas. Di antara mereka ada sudah menjadi LC, ya sudah menikah, sudah punya anak, ada yang mengurus pesantren, ya dan lain sebagainya. Ini sebagai buah daripada bagaimana kedekatan yang dijalin ya dengan metode suhbah tadi, ya pendampingan atau persahabatan itu memiliki efek yang sangat besar bagi kemajuan dan juga perkembangan proses pembelajaran dari anak-anak kita. Ya, terima kasih nih usulannya ya dari Ibu Sulistyo, yang mudah-mudahan nanti ke depan ya Dewan Guru bisa memperhatikan poin-poin ini begitu ya. Ya karena ya mohon maaf ini dewan guru kita nih masya Allah begitu kan. Ya kita berharap Allah berikan taufik pada para asatidzah ini dengan kesabarannya, dengan ketekunannya, dengan keikhlasannya ya dalam menjaga, mendidik dan mengajarkan anak-anak kita. Di samping itu juga kita harapkan lebih terbuka untuk mendapatkan ilmu-ilmu kependidikan atau pedagogiknya dan ilmu-ilmu tentang parenting skill-nya gitu. Karena di antara para asatidzah ini belum ada yang punya anak sebesar SMP atau SMA begitu ya. Sehingga bagaimana menangani anak-anak SMP dan SMA itu ya masih mengambang begitu kan. Ya alhamdulillah kalau saya anak yang paling besar sudah kuliah begitu ya. Sudah kuliah. Jadi kemudian juga secara teoritis ya dipelajari ya. Hal-hal seperti ada ilmunya memang. Ya insya Allah ini sebagai sebuah usul, sebagai sebuah ide ya dan juga gagasan yang akan ditindaklanjuti oleh kita semua insyaallah taala. Barakallahu fikum. Ustaz, jazakallah khair. Ini ada satu pertanyaan lagi ya. Tapi Ustaz, mohon disingkat jawabannya karena ya, waktu baik. kita sampai jam 9. Ya. Pertanyaan adalah, Assalamualaikum Ustaz, apa yang pondok lakukan dengan adanya salah satu siswa tidak nyaman dengan teman-temannya yang lain? Bagaimana solusinya Ustaz? Baik. Ketidaknyamanan di pesantren ini banyak faktor. Sangat banyak faktor. Ya, ketidaknyamanan di pesantren. Ya, baik terjadi di kamar ya atau di kamar asrama itu, atau terjadi di kelas tempat belajar, atau terjadi di masjid ya, atau terjadi di lapangan bermain ya, atau juga misalnya terjadi di dapur misalnya, atau ketika jam makan misalnya ya.
atau juga ketika jam kerja bakti bareng-bareng. Banyak faktor. Ya. Ketidaknyamanan itu banyak faktor dan itu harus kita cari. Ya, sebabnya apa ketidaknyamanan itu? Dengan sebab apa? Ya. Kadang ada anak yang usil, ya, atau temannya usil, ada yang suka senang ngeledek misalnya, ada juga yang pelitnya luar biasa misalnya, ada yang juga ngompor-ngomporin cari-cari kesempatan untuk bermain-main misalnya, banyak hal. Ya. Jadi kalimat ketidaknyamanan itu ya, satu yang general yang sangat luas sekali. Ya, apa penyebabnya? Nah, itu harus kita cari. Tetapi ya satu kata kunci yang harus kita tanamkan kepada anak-anak ya dan juga mungkin orang tua kepada anaknya adalah apa yang disebut dengan kemampuan beradaptasi. Ya. Ini kata kunci yang sangat penting. Kemampuan beradaptasi. Kenapa? Karena lingkungan pesantren bukan seperti di rumah. Ya. Lingkungan pesantren bukan seperti di rumah. Yang mungkin seorang anak di rumah, dia punya punya pengaruh terhadap adik-adiknya karena dia kakak yang terbesar. Sementara di pesantren tidak bisa, dia akan berhadapan dengan ada sebagian kawan yang sebaya atau juga bahkan lebih tua darinya. Kemudian mungkin di rumah sebagai anak yang suka dimanja sama orang tuanya. Sementara di pesantren tidak ada yang memanjakan dia seperti itu. Kemudian mungkin ketika di rumah orang tuanya selalu memberikan apa yang diinginkannya. Ingin apa? Pengen apa? Mau kemana? Ya beli apa? Makan apa? Ya baju yang seperti apa? Kemudian main apa? Segala macamnya. Boleh jadi orang tua yang memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memenuhi semua keinginan anak dipenuhi. Sebenarnya di pesantren tidak demikian. Di sana ada aturan-aturannya, di sana ada waktu-waktunya, di sana ada tata tertibnya dan sebagainya. Nah, bagaimana menanamkan anak itu supaya bisa beradaptasi dengan seluruh kegiatan yang ada di pesantren, termasuk beradaptasi dengan lingkungan, ya, beradaptasi dengan lingkungan, ya. Itu satu kata kunci untuk tidak mudah misalnya baperan dengan teman-temannya, untuk tidak mudah konflik dengan teman-temannya, untuk juga mungkin menurunkan egonya misalnya, atau juga sebaliknya lebih memberikan kedermawanannya kepada teman-temannya, perhatian pada teman dan lain sebagainya. Ya, banyak hal-hal seperti itu yang perlu dipelajari ya dalam kehidupan satu komunitas di pesantren. Tapi kata kuncinya apa? Beradaptasi dengan semua lingkungan yang ada. Lingkungan belajarnya, lingkungan teman-temannya, lingkungan ustadznya, kebiasaan-kebiasaannya, waktu-waktunya, ya, dan lain-lain sebagainya. Mereka yang masih bertahan di pesantren adalah mereka yang mampu untuk beradaptasi di pesantren dengan tidak mengalami berbagai tekanan-tekanan secara batin. Tapi kalau ini ya tidak ditanamkan seperti ini, ya ini yang akan terus menimbulkan konflik, termasuk kita orang tua. Mohon maaf misalnya, fitrah orang tua akan membela anak. Itu fitrah orang tua. Fitrah orang tua akan membela anak. Sementara fitrahnya anak menutupi kesalahannya. Kalau orang tua baperan dengan anaknya, ini juga akan terjadi konflik. Kita sebagai orang tua konflik dengan guru-gurunya. Kenapa anak saya dibegitukan? Kenapa anak saya selalu nangis? Kenapa anak saya selalu mengadu yang tidak baik? Kenapa anak saya begini-begini? Sebagainya. Nah, maka orang tua juga harus belajar beradaptasi dengan kehidupan pesantren, dengan lingkungan pesantren. Dengan membesarkan hati si anak, kita lebih legowo, kita lebih lapang dada, kita mencari solusi bersama. Bukan sebaliknya menempatkan diri orang tua sebagai rival dari pesantren. Mohon maaf sekali lagi kepada para orang tua, bukan saya membela pesantren, bukan. Tadi saya sudah banyak mengkritik tentang posisi pesantren. Tapi kita sebagai orang tua terkadang belum sanggup untuk menempatkan diri bermitra dengan pihak pesantren. Begitu, ya. Mohon maaf, saya pernah mengalami hal yang seperti itu. Anak saya di salah satu pesantren di Sukabumi, ya, dia telepon atau dia ngadu dengan saya, Bi, kok nama saya belum ada dalam daftar anak-anak yang mendapatkan kartu ujian.
Sementara yang lainnya sudah ada. Nah, pertanyaan dari si anak, pengaduan si anak ini kan harus disikapi secara tenang, gitu ya. Tidak emosional. Kemudian juga cari klarifikasi, solusinya bagaimana, kok begitu, kejadiannya seperti apa, kan begitu kan. Dengan juga tidak langsung membuatkan mindset pesantren nggak benar, pesantren salah, nggak begitu. Tanya baik-baik dengan pihak pesantren, ya. Ini kok ada anak saya bilang begini, kok namanya belum ada, pendaftar itu seperti apa keadaannya. Nah, pesantren menjawab, oh ya Ustaz, nanti saya tanya ke bagiannya. Ternyata dari bagiannya klarifikasi, oh emang betul Ustaz, semua emang belum ada daftar namanya, begitu. Karena baru besok nanti akan dibagikan. Kan selesai jadinya kan. Dia nggak langsung menyalahkan, ujuk-ujuk menyalahkan pihak pesantren. Jadi sekali lagi, saya mengajak kita sebagai orang tua juga beradaptasi dengan segala hal, tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang ada di pesantren, dengan lebih membuka dada selapang-lapangnya, ya. Kemudian juga tidak langsung emosional menanggapi semua pengaduan anak-anak itu, misalnya, justru sebaliknya menenangkannya dan sebagainya, dengan tetap memberikan pertanyaan-pertanyaan dan klarifikasi kepada pihak pesantren, sehingga pesantren nyaman, kita juga nyaman, anak juga terlayani misalnya, dan lain sebagainya, sehingga proses itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Intinya saya mengajak wali-wali santri, orang-orang tua untuk bermitra, ya, bersama-sama dengan pihak pesantren, ya, untuk kebaikan anak-anak kita semua. Intinya begitu, ya. Pasti akan ada kekurangan-kekurangan di sana sini, tapi prinsip awalnya adalah kita mitra, bukan konfrontasi berhadap-hadapan, bukan. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, jangan mentang-mentang bayar, gitu ya. Dulu dalam pertemuan wali santri pertama saya sudah sampaikan permisalan tentang bengkel mobil. Pernah, kalau ada yang ingat, ikut dulu presentasi saya pernah mengumpamakan, menganalogikan, ada sebagian orang tua wali santri, ya, menempatkan pesantren seperti bengkel mobil. Punya mobil rusak, apa saja rusaknya? Akinya lah, lampunya lah, starternya lah misalnya, ya, kaca spionnya lah, AC-nya lah, apalagi bempernya misalnya habis tabrak orang, datang ke bengkel, dititipin di bengkel, ya, 2-3 hari, seminggu kemudian pengen jadi mulus lagi itu mobil, bayar sejumlah uang. Tidak bisa begitu. Berarti melimpahkan anak kita pertama bukan mobil, ya, bukan barang yang bisa dilus-lus kayak begitu kemudian jadi, ya kan, dan lain sebagainya. Kemudian seakan-akan kita juga, ya, sebagai orang tua, sebagai di rumah tadi juga angkat tangan dengan alasan sudah membayar sejumlah harga, ya, yang disepakati bersama, tutup, kemudian pengen baik semuanya. Tidak bisa seperti itu. Ya, kita sedang proses menjadikan anak kita, ya, dengan manusia seutuhnya, dengan elemen-elemen yang saya sebutkan tadi. Mari sama-sama kita bekerja sama, berkolaborasi, bermitra, ya, demi kebaikan anak-anak kita. Masing-masing membuka diri. Pihak pesantren, ya, jangan pengen menang sendiri, ya. Pihak orang tua juga jangan pengen menang sendiri. Pihak pesantren juga nggak boleh maladministrasi, malpraktek, remeh, lalai, dan lain sebagainya juga nggak boleh, gitu kan. Orang tua juga tidak harus menuntut lebih misalnya, begitu, ya. Tapi semua harus sama-sama menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Ada benarnya, ya mungkin juga banyak salahnya, ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum Ustaz. Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Materi kita malam ini, jawaban-jawaban dari Ustaz, Masya Allah, luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Di kolom chat banyak nih, Ustaz. Iya, ini karena waktunya Ustaz, tapi itu semua pertanyaan wali santri dan usulannya sudah saya copy semuanya, sudah saya simpan. Mudah-mudahan kita akan pelajari ini semua usulan, dan boleh nanti dijapri ke nomor saya, ya, nomor pesantren. Insya Allah kita terima semua. Itu Masya Allah, ada yang usulan pidato bahasa Arab,
Memang kita jawab sedikit ya masalah usulan pidato bahasa Arab ini. Memang dulu di Depok kita ada buat lomba ya, perlombaan ya pidato bahasa Arab gitu. Masya Allah ada lomba tahfidz Quran. Nah, insya Allah kita itu sebenarnya ada berencana membuatkan lomba lagi. Cuma karena kadang terkendala waktu dan target dari ma'had itu sendiri gitu. Jadi kendalanya kita tak ada target dan waktu kita, apalagi musim-musim corona waktu itu, maka sehingga tertunda terus gitu. Mudah-mudahan insya Allah tahun ini kita bisa melaksanakan itu, udah kita jadwalkan ya, insya Allah akan ada perlombaan. Iya, Afwan Ustaz Irfan, sedikit tanggapan ya. Ya boleh Ustaz. Jadi untuk sebagai bahan pengayaan kita semua, sebagaimana tertuang juga dalam peraturan Menteri Agama ya tentang struktur pembelajaran di madrasah sanawiyah dan juga di madrasah aliyah. Di sana ada tentang kompetensi dasar, kompetensi inti, kemudian juga dengan pembagian silabus-silabusnya dan lain sebagainya, terungkap dalam peraturan Menteri Agama, dan ini juga bisa menjadi teori kependidikan secara umum yang sudah dikenal oleh para praktisi pendidikan. Kurikulum itu ada yang struktural dan ada yang non-struktural. Jadi kurikulum terstruktur dan kurikulum tidak terstruktur. Ya, kurikulum terstruktur itu yang ada di mata pelajaran tersusun dalam jadwal-jadwal ya mata pelajaran. Ya, akan disebut dengan struktur ya mata pelajaran. Ya, dengan alokasi waktunya, dengan pembelajaran dan segala macam. Di sana ada target-targetnya dan lain sebagainya. Tapi ada yang tidak terstruktur, apa yang dikenal dengan istilah hidden curriculum. Apa yang dikenal dengan istilah hidden curriculum. Apa hidden curriculum itu? Banyak sekali. Banyak sekali modelnya. Leadership, kepemimpinan itu bagian daripada hidden curriculum. Ya. Entrepreneurship bagian daripada hidden curriculum. Public relation misalnya bagian daripada hidden curriculum. Kemudian communication skill bagian daripada hidden curriculum. Bahkan bisa kesimpulkan 4C dalam teori kependidikan abad 21 ya, ini semua merupakan bagian daripada kurikulum. Apa 4C itu? Yang pertama, critical thinking. Kemudian yang kedua, communication. Lalu yang ketiga adalah collaboration. Kemudian yang keempat adalah creativity. Keempat C ini, 4C ini ya, itu semua dapat kita kita munculkan, kita tingkatkan ya melalui hidden curriculum, kurikulum yang tidak terstruktur dalam berbagai kegiatan-kegiatan di luar jam-jam pembelajaran di kelas. Di mana? Di masjid. Di mana lagi? Di tempat bermain, lapangan bola, misalnya lapangan basket misalnya. Di mana kita punya peternakan kita misalnya. Di mana kita punya pertanian kita punya perikanan kita misalnya. Ya, kita punya kegiatan-kegiatan kerja bakti misalnya dan lain sebagainya. Ya. Nah, semua hidden curriculum itu bisa dibangun ya melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak terstruktur tetapi terjadwal, ada jadwalnya gitu maksudnya. Baik sepekan sekali, kemudian 2 pekan sekali, 1 bulan sekali misalnya, atau kegiatan itu bersama-sama dan lain sebagainya. Itu tanggapan saya. Nanti insya Allah coba akan kita kembangkan, ini bisa menjadi PR kita semua insya Allah ta'ala di pesantren. Nah Ustaz, jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Ini waktu sudah jam 9:02 ya. Ya, silakan. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, ini udah penghujung. Mudah-mudahan tidak ada yang keluar dulu. Ada beberapa info yang akan kita sampaikan untuk wali santri. Ya, mudah-mudahan ini info bermanfaat. Yang pertama, bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah
pesantren kita ini tahun demi tahun santrinya akan bertambah terus, ya. Tahun depan juga akan ada santri terus bertambah. Sedangkan kita, lahan kita ini masih sangat sangat sempit gitu kan. Kalau bertambah santri semakin banyak, apalagi kalau seandainya kita membuka lagi bangunan-bangunan untuk menampung santri-santri, maka kita butuh bantuan dari wali santri semuanya. Kita bekerja sama menggerakkan wali santri, mengajak teman-teman keluarga untuk berpartisipasi pembebasan lahan PTK Imam At-Tabari, yang kita itu kurang lebih ada 3 hektar yang akan kita bebaskan. Akan tetapi itu dalam 3 hektar itu kita buat 3 tahap. Untuk tahap pertama ini ada beberapa ribu meter saja untuk awal, karena kita sangat membutuhkan dana sekitar hampir 1 miliar untuk pembebasan tingkat tahap pertama ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa membantu pesantren, baik dengan menge-share info-info pesantren begitu, agar donasi bisa kita terima dan kita bisa cepat membebaskan lahan tersebut. Itu info pertama. Info kedua, bahwa juga kita sedang membuka PSB, ya. Mungkin ada anak-anak di rumah atau ada anak-anak teman, ya, yang belum tahu pesantren yang cocok, maka bergabunglah bersama PTK Imam At-Tabari. Kita harapkan brosur-brosur pesantren itu tolong disebarkan, ya, ke medsos masing-masing agar pesantren lebih cepat dikenal oleh masyarakat gitu. Kemudian juga kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Haryanto yang telah menyampaikan materi-materinya pada kita malam yang berbahagia ini. Insyaallah untuk bulan yang akan datang kita akan bertemu kembali, ya, bersama ustadz-ustadz yang lain. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita lebih banyak lagi. Nah, kemudian juga info yang terakhir, insyaallah nanti akan kita sebarkan informasi tentang penjemukan, Ibu. Ini kabar gembira untuk wali santri yang sekitar Jabodetabek atau yang jauh yang bisa untuk menjenguk santrinya, silahkan, nanti akan kita infokan lebih lanjut. Insyaallah bulan 11, awal-awal bulan 11 setelah vaksin kedua, insyaallah taala. Nah, terima kasih semuanya telah ikut berpartisipasi dalam acara yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami ucapkan terima kasih, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau usulan-usulan dari wali santri nantinya setelah pertemuan ini, boleh dijapri ke kita, nanti insyaallah akan kita musyawarahkan dan kita rapatkan. Semoga apapun usulan Bapak Ibu kita bisa menampung atau bisa kita terima dan juga bisa kita perbaiki atau kita lihat kondisinya. Terima kasih kepada semuanya. Akhirul kalam, kita tutup majelis ini dengan mengucapkan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Haryanto. Salam sehat semuanya. Afwan, jazakallahu khairan, Pak. Masyaallah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan, Bapak-bapak dan Ibu semua. Sudah mensupport Imam Tabari. Mudah-mudahan pesantren kita ke depan bisa lebih unggul lagi, lebih maju lagi insyaallah taala. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Harus yakin tuh Bu, Quran tuh jadi bekal itu. Ya kan, innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yadhu bil akharin. Meninggikan derajat satu kaum dengan Al-Qur'an, ya, sementara yang lain
direndahkan oleh Allah. Jadi harus yakin. Ya, maka diharapkan program-program di Tobari bisa disupport dan didukung oleh kita semua insyaallah taala. Amin amin barakallahu fiik. Mohon izin untuk live Ustaz Irfan dan juga Bapak Ibu semua. Silakan, Pak. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair.
ずいぶんと長いしたな。そろそろ体を動かさないとカビが生えちまうぞ。
おとなしくしやがれ。いいだろう。完全懲悪。